Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, dan juga sholawat berserta salam mari kita junjungkan kepada Nabi baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang saya hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Api Al-Ghazali, baik Pesantren Al-Ghazali Putri atau Pesantren Al-Ghazali Putra, teman-teman semuanya, teman-teman santri semuanya, terima kasih sudah mengikuti kembali yaitu kegiatan rutin kita, kegiatan rutin liburan kita, itu kegiatan penyimpulan ceramah atau penyimpulan nasihat atau penyimpulan apa yang dipaparkan oleh pemateri. Jadi ketika teman-teman santri semuanya mendengarkan ceramah ini, silahkan teman-teman semuanya fokus, dan apa yang disampaikan oleh pemateri silahkan dicatat. Episode keberapa, temanya apa, dan juga ringkasannya berarti, dan juga ringkasan apa yang disampaikan. Teman-teman semuanya, pada kehidupan masa sekarang, masa demi masa kehidupan akan berubah, dan juga peradaban juga akan berubah. Maksudnya adalah adat istiadatnya juga berubah juga. Dari zamannya Nabi, terus habis itu zamannya sahabat, terus habis itu pindah ke zaman-zaman selanjutnya. Ini ada perubahan dan sampai sekarang juga ada perubahan juga. Perubahan dari segi fikih, berarti perubahan dari segi fikih, cara kita bermuamalah, cara kita mengambil hukum, cara kita untuk beradaptasi dengan sesama muslim dan juga non muslim, dan cara kita semuanya dari A sampai Z, sampai cara berpakaian. Nah, ini menarik berarti. Dari cara berpakaian orang muslim itu seperti apa sih? Cara orang berpakaian orang muslim itu, yang jelas berarti cara berpakaian orang muslim yang berarti kan menutup aurat, kan ya? Menutup aurat, yang perempuan, yang laki-laki dari pusar sampai lutut, yang perempuan semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, teman-teman santri semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga aurat. Pentingnya menjaga aurat itu seperti apa sih pentingnya? Sangat penting sekali. Kita sebagai orang muslim berarti kita harus dijaga auratnya juga. Seperti mana yang dijelaskan, sudah banyak sekali yang dijelaskan dari ceritanya para sahabat, dan dijelaskan juga dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti ceritanya juga ada putrinya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, tapi putrinya itu pada suatu ketika putrinya itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti cerita putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang kita ketahui adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, berarti ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya bernama
Asma. Putrinya bernama Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, karena mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahia bisyabin riqaqin, dan beliau Asma itu dengan berpakaian, yaitu pakaiannya pakaian tipis, datang ke Rasulullah, pakaiannya itu pakaian tipis, pakaiannya pakaian tipis. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Asma binti Abi Bakrin, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika ada putri Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, putri Abi Bakrin ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hiya bisyabin riqaqin, akan tetapi Asma ini dengan pakaian yang tipis, dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyuruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Asma binti Abi Bakrin untuk kembali dan juga untuk memperbaiki pakaiannya. Berarti kita bisa simpulkan, berarti sangat penting menjaga aurat kita sebagai orang muslim, apalagi ya orang muslim, dan kita diajarkan untuk menutup aurat. Sejatinya berarti kita harus menjaga muru'ah, kehormatan Islam dengan apa? Dengan orang muslim itu tersendiri, yaitu menjaga kesopanan berpakaian kita, berarti menjaga aurat, ya, menjaga aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, seperti yang dijelaskan oleh putrinya Abi Bakrin, itu putrinya Abu Bakar, sahabat Nabi. Akan tetapi tetap saja ditegur oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyuruhnya untuk berpakaian yang sopan. Berarti bisa disimpulkan kita sebagai umat muslim, kita harus berpakaian yang sopan, dan semuanya berarti laki-laki dan perempuan. Khususnya yang bagi perempuan yang di sini yang mengikuti zaman atau mengikuti perkembangan zaman yang pada sekarang ini, berarti kita ada model-model yang dari baju itu. Mungkin yang kita kenal ada baju yang istilah ada jilbab bold seperti itu, dan juga ada tren-tren yang lainnya, tren-tren dalam berpakaian. Pakaiannya muslim, pakaiannya muslimah, akan tetapi bukan menciri khaskan pakaian muslim. Nah, ini yang kita kadang terjebak, dan sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, bahwasanya kita harus berpakaian yang orang muslim. Nah, berpakaian orang muslim ini bukan sekedar antara laki-laki lutut dan pusar saja, yang perempuan kecuali wajah atau kedua telapak tangan saja, tidak. Akan tetapi di sini juga mengikuti model bajunya, seperti apa, jangan terlalu tipis, terus habis itu pakaiannya juga, apalagi terawang ya, pakai terawang nggak boleh berarti, apalagi perempuan nih, yang memang yang sering atau kata teman-teman atau saya jumpai ketika di jalan raya atau dimanapun berada, ketika melihat busana muslimah ini, mohon maaf, itu dia memang pakaian muslimahnya itu sudah menutupi aurat kecuali kedua telapak tangan dan juga wajah. Tapi yang perlu dititik beratkan di sini itu pakaiannya itu pakaian tipis. Yang pertama, pakaiannya pakaian tipis, dan yang kedua itu pakaiannya
apalagi pakaiannya terawang, tembus pandang. Nah, ini bahaya ini. Berarti kita harus benar-benar memperhatikan pakaian ini. Apalagi mengikuti perkembangan zaman di masa sekarang. Yang mungkin untuk ini pesan untuk saya juga, untuk teman-teman santri semuanya, dan siapa saja yang menonton, semua khalayak. Jadi marilah kita jaga aurat kita sebagai orang muslim, yang nanti pada dasarnya kalau misalkan kita sudah terjebak, kita tidak menutup aurat, nanti akhirnya kita akan dituntut, apa sih yang kamu lakukan sebagai orang muslim, apakah sudah menutup aurat atau belum. Berarti ketika kita hisab, disitulah kita akan menerima balasan atau menerima hasil atau balasan ketika apakah kamu sudah menutup aurat atau belum. Kalau misalkan sudah, berarti aman, silahkan ke hisab berikutnya, atau mungkin dia akan dimudahkan untuk masuk surga dan akan dimudahkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalkan dia tetap membuka aurat, ya berarti akan diterima balasannya juga. Nah, di sini koridornya, apakah menutup aurat itu ada daruratnya? Tidak. Kalau misalkan saya lagi bekerja, kerjaannya itu misalkan bangunan, misalkan di sawah, atau misalkan apa, nah karena pekerjaannya panas, jadi pakainya pendek. Karena pekerjaannya cuacanya panas, jadi bajunya itu pendek. Ini enggak demikian, enggak. Akan tetapi tetap dimanapun berada dan siapapun orangnya dan pekerjaan apapun itu harus menutup aurat. Meskipun kita sedang bekerja di pabrik, meskipun kita sedang bekerja di sawah, atau meskipun kita sedang bekerja di bangunan, tetap harus menjaga aurat. Tidak ada alasannya. Ustaz, kalau misalkan saya bekerja di sawah atau bekerja di bangunan, saya harus membuka aurat dong Ustaz, saya soalnya kepanasan. Enggak demikian. Tetap harus menutup aurat semua, baik laki-laki dan perempuan. Lalu batasannya di mana? Ketika di rumah tetap harus menjaga penampilan kita juga, aurat kita juga harus tetap menjaga, kecuali di situ di rumah yang mungkin masih ruang lingkup mahram. Jadi tidak ada orang lain, berarti tidak ada orang lain. Itu masih diperbolehkan, apalagi suami istri apalagi ya. Dan ini ketika misalkan di rumah, dan di rumah ada jendela yang jendelanya itu tembus pandangan, berarti kita meskipun di dalam rumah harus menjaga aurat juga di sini. Nah, biasanya yang sering terjebak itu adalah al-adat, tapi bukan al-adatul muhakkamah, bukan, kebiasaan biasanya. Nah, kalau misalkan kebiasaan di rumah itu misalkan sering, kalau misalkan contoh kecilnya handrok diangkat ke atas misalkan, atau juga mungkin kebiasaan waktu di rumah itu sering ada handrok atau ada celana diangkat sampai ke atas misalkan. Nah, ini jangan sampai terbiasa ketika kebiasaan yang tidak baik di rumah, habis itu dibawa kebiasaan tidak baik itu di luar. Nah, ini bahaya di sini. Bahaya, tidak boleh. Seperti yang dijelaskan juga, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa libasut taqwa dzalika khair. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini, Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk apa? Memerintahkan kita untuk berpakaian dengan baik, dengan sopan santun, berpakaian dengan baik, dengan berpakaian yang sopan santun. Dan pakaian yang paling baik itu apa? Pakaian yang menutup aurat. Dzalika khair, itu yang paling baik. Pakaian yang menutup aurat. Dzalika khair,
baik perempuan ataupun laki-laki. Jadi apalagi kalau misalkan kita karena terbiasa kita membuka aurat, ya udah dia terbiasa akan menanam dosa-dosa. Berarti dia biasanya itu terbiasa untuk membuka aurat itu sudah biasa. Nah ini ya, na'udzubillahi min dzalik. Ketika sudah terbiasa, ya dia pun akan terbiasa mendapatkan dosa secara tidak langsung. Secara tidak langsung dia akan mendapatkan dosa, karena kan koridor Islam kan memerintahkan kita untuk apa? Untuk menutup aurat. Kalau kita berarti keluar dari perintah Allah, ya berarti kita mendapatkan dosa. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti mendapatkan pahala. Nah, teman-teman semuanya, kita sebagai orang muslim, marilah kita jaga kehormatan muslim kita. Kita harus jaga kehormatan muslim kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berpakaiannya tidak baik, apalagi dan juga mungkin kata-katanya tidak baik, semuanya harus baik. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu berpakaian dengan baik, salah satunya. Nah, ketika kita berpakaian dengan baik, apalagi akhlaknya baik juga. Nah, ini lebih top di sini nih. Pakaiannya baik, kata-katanya baik, akhlaknya juga baik. Wah, ini udah sempurna lah sebagai muslim. Nah, ketika demikian, nanti apa? Yaitu nanti ada aparnya, asaru alaihim. Jadi ada pengaruhnya, yaitu pengaruh apa? Jadi pengaruh yaitu pengaruh di luar. Jadi orang luar itu memandang kita, memandang yang baik. Oh, ini pakaiannya baik, habis itu kata-katanya baik, nanti orang lain juga akan menghormati kita juga. Kebalikannya, kalau misalkan kita tidak menghormati orang lain, atau kita pakaiannya mungkin pakaian yang tidak jelas, habis itu mungkin yang pakaian yang lepis, gambarnya tengkorak, terus habis itu ininya ada sobek-sobekannya, terus habis itu yang di bagian celana atau handroknya ada sobek-sobeknya juga, terus habis itu ada rantainya juga. Ini penampilan enggak jelas, terus habis itu ininya rambutnya enggak memakai peci atau memakai kerudung, terus habis itu rambutnya digaya-gaya atau rambutnya dipang-pangin seperti itu. Nanti orang lain langsung menganggap kita, nah ini sepertinya orang yang tidak baik ini, sepertinya dilihat dari pakaiannya. Ya mungkin tidak semuanya, tidak, akan tetapi pakaian juga berpengaruh oleh menilai orangnya. Pakaiannya baik, orangnya juga baik. Ya mungkin tidak semuanya, akan tetapi sebagian besar seperti itu. Sebagian besar ketika ada orang yang berpenampilan tidak baik, yang tidak jelas, maka itu mungkin dipandangnya orang yang tidak mengetahui koridor agama, mana batasan-batasan yang boleh, mana batasan-batasan yang tidak boleh. Yang batasan yang boleh berarti kan menutup aurat dia, yang lainnya berarti dia membuka aurat, berarti dia tidak tahu agama. Takutnya menilainya seperti itu, takutnya. Nah, oleh karena itu, apalagi kita sebagai orang muslim, sebagai santri, apalagi kita harus tetap benar-benar menjaga penampilan kita, menjaga cara berpakaian kita sebagai orang muslim, cara berpakaian yang sebagai santri juga. Berarti kita harus benar-benar menjaga cara berpenampilan kita. Lalu teman-teman santri semuanya, ini semuanya baik dari teman-teman santri putra, teman-teman santri putri, dan juga mungkin ada sanak saudaranya semuanya. Marilah kita sama-sama, saya pribadi semuanya, mari kita berbenah diri, mari kita perbaiki diri. Untuk apa? Untuk menjaga penampilan kita, untuk menjaga berpakaian kita sebagai apa? Yaitu sebagai orang muslim. Nah,
terus bagaimana sih ciri-ciri berpakaian orang muslim itu? Nah, ini menarik berarti. Bagaimana koridor? Bagaimana caranya? Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri berpenampilannya orang muslim itu seperti apa sih tahapan-tahapannya atau macam-macamnya atau koridornya? Nah, ciri-ciri penampilan orang muslim. Nah, mungkin teman-teman mungkin bisa langsung ditulis ciri-ciri berpakaian orang muslim. Ciri-ciri berpakaian orang muslim. Yang pertama, menutup aurat. Nah, yang pertama itu menutup aurat. Ini penting. Yang pertama menutup aurat. Ciri-ciri penampilan atau berpakaiannya orang muslim itu yang pertama yang menutup aurat dulu. Yang pertama menutup aurat. Yang pertama menutup aurat. Yang kita ketahui berarti kan laki-laki dari pusar sampai lutut, yang perempuan semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kita harus jaga di sini, aurat kita harus dijaga. Dan sebetulnya perintah untuk menutup aurat ini itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, ini ada di ceritanya ini nih. Di ceritanya Adam dan Hawa. Nah, ini di ceritanya Adam dan Hawa. Diceritakan di Adam dan Hawa. Waktu itu Adam dan Hawa, teman-teman santri mungkin semuanya sudah mendengar cerita ini. Ketika itu Adam dan Hawa mendapatkan cobaan yang besar, mendapatkan salah satu musibah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa digoda oleh syaitan, yaitu apa? Untuk memakan buah khuldi, kan ya? Untuk memakan buah khuldi. Sedangkan perintah Allah waktu itu memang sudah jelas untuk menutup aurat, dan waktu itu Adam dan Hawa juga sudah menutup aurat. Sudah menutup aurat. Ketika digoda oleh syaitan karena dan waktu itu Adam dan Hawa tergoda oleh setan itu, yang tadinya perintahnya dilarang untuk memakan buah khuldi, akhirnya Adam dan Hawa itu memakan buah khuldi. Dan ketika memakan buah khuldi, lalu terlepaslah pakaian Adam dan Hawa itu. Terlepas pakaian Adam dan Hawa itu, dan pada akhirnya Adam dan Hawa itu mengambil daun-daun surga itu untuk menutup auratnya. Adam mengambil daun-daun di surga untuk menutup auratnya, dan Hawa pun sama, mengambil daun-daun surga untuk menutup auratnya. Berarti di sini sudah dijelaskan dulu di zaman Adam dan Hawa, menutup aurat itu sangat penting, dan menutup aurat itu dianjurkan. Dan pengaruhnya juga kalau misal, dan ini harus dilakukan oleh semua orang, berarti orang muslim, dilakukan oleh semua orang muslim. Dan takutnya nanti ada balasan yang mungkin kita harus dapat balasan di akhirat, di siksa di akhirat. Takutnya langsung timbal balik di dunia, takutnya. Tapi Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah itu apa saja yang Dia diinginkan pasti akan terjadi. Kalau misalkan Allah sudah murka, kalau Allah sudah tidak senang, ya apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kun fayakun, maka terjadilah. Takutnya kalau kita misalkan terbiasa membuka aurat di dunia, pada akhirnya Allah tidak suka, lalu Allah melaknat kita di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Dan juga dijelaskan di dalam beberapa hadis juga, yaitu ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk katakanlah
Kepada siapa? Katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anakmu, dan semua perempuan muslim, semua perempuan mukmin. Itu apa? Untuk menutup aurat, yaitu jangan melebar-lebarkan kerudungnya atau jilbabnya, jangan diangkat, ditutuplah jilbabmu sehingga tertutup aurat perempuan itu dengan jilbabmu. Berarti perintah di sini kita diharuskan untuk apa? Untuk menutup aurat. Meskipun kita pakai busana muslim, akan tetapi busana muslimnya juga harus menutup aurat. Jadi tidak kita tetap memakai pakaian muslim, akan tetapi jilbab kita tetap terbuka, jilbab kita auratnya itu terlihat. Nah, ini sangat disayangkan. Orang muslim berpakaiannya muslimah, akan tetapi bukan pakaian muslimah. Pakaiannya muslimah, akan tetapi bukan muslimah. Karena apa? Karena mungkin pakaian muslimah itu yang pertama mungkin tidak menutup aurat. Terus habis itu pakaian muslimah itu mungkin tipis, dan mungkin juga pakaian yang muslimah itu dia tembus terawang. Nah, lalu apalagi ciri-ciri berpenampilan orang muslim. Ciri-ciri penampilan orang muslim yang kedua adalah apa? Ciri-ciri penampilan muslim penampilan orang muslim yang kedua adalah berpenampilan yang baik. Innallaha thayyibun wala yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan menyukai yang baik-baik, dan Allah tidak menyukai kecuali yang baik-baik. Maksudnya di sini Allah menyukai kita, senang kepada kita, yaitu senang kepada orang-orang yang penampilannya itu penampilan baik, penampilannya itu penampilan yang sopan, penampilannya itu penampilan yang muslimah, penampilan yang menutup aurat. Jadi tidak jelas Allah tidak suka kepada siapa. Allah tidak suka kepada yang sesuatu yang tidak baik. Salah satu yang tidak baik ini apa? Salah satu yang tidak baik ini adalah berpenampilan yang membuka aurat. Nah, lalu teman-teman, apa ciri-ciri berpenampilan orang muslim? Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga ini adalah penampilan orang muslim ini tidak menyerupai orang kafir. Jadi ada adat istiadat orang kafir, ada kebiasaan berpakaian, cara berpakaiannya orang kafir. Nah, kita jangan diikuti, kita jangan diikuti. Karena kita sebagai orang muslim, maka ikutilah adat istiadatnya orang muslim. Dan mereka orang kafir, dan kita jangan ikuti cara berpenampilannya orang kafir. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan datangnya dari Abdullah bin Umar. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai orang itu, seolah-olah dia tergolong dari kelompok itu. Kalau kita sama persis dengan suatu kaum, fahuwa minhum, maka kita seolah-olah tergolong dari orang itu. Kalau kita misalkan berpakaian kita seperti orang kafir, fahuwa minhum, maka seolah-olah kita itu seperti orang kafir.
Ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Maka dari itu kita harus benar-benar menjaga yaitu cara berpenampilan kita. Poin yang ketiga ini kita menganjurkan berpakaian atau penampilan yang berciri khas muslim. Nah, kita sudah tahu semuanya kan cara berpenampilan orang muslim itu menutup aurat. Terus habis itu di Indonesia di kebiasaan memakai kita yaitu ada sarung bagi laki-laki, koko dan kopiah hitam. Nah, disinilah kita mengikuti adat Islam. Jikalau ada orang kafir yaitu memakai pakaian baju adat istiadatnya mereka, kita jangan ikuti, kita jangan tiru mereka. Fahuwa minhum, maka seolah-olah kita itu adalah tergolong dari kelompok mereka. Nah, teman-teman semuanya, ciri yang selanjutnya adalah apa? Ciri selanjutnya yaitu kita yang keempat, kita berpenampilan kita jangan menyerupai lawan jenis. Nah, jangan menyerupai lawan jenis. Yang penampilannya laki-laki jangan pakaiannya perempuan, jangan. Sebaliknya, yang penampilannya perempuan juga jangan ikut penampilannya laki-laki, jangan, tidak boleh. Ini benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang muslim yaitu berpenampilan atau berpakaian tapi pakaiannya pakaian yang lawan jenis. Allah tidak suka dan Allah akan melaknatnya. Seperti yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutashabbihin minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah akan melaknat siapa? Orang melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan juga Allah akan melaknat siapa? Melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Allah tidak suka di sini. Dan hadisnya sudah jelas. Jikalau ada laki-laki yang memakai pakaiannya pakaian perempuan, sudah jelas dan sudah dinyatakan dia jauh dari Allah secara otomatis, dan dia dalam hadis ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai merubah sikapnya, al-khunsa, yaitu kebanci-bancian. Mungkin yang laki-laki dia sejatinya laki-laki akan tetapi ingin jadi perempuan, pakaiannya perempuan, terus habis itu perilakunya juga perempuan juga. Nah, ini benar-benar sudah Allah sangat murka kepada orang-orang yang demikian. Apalagi sampai dirubah apa yang diciptakan oleh Allah, mungkin dirubah salah satu anggota tubuhnya karena ingin menjadi perempuan, akhirnya dioperasi dan dirubah salah satu anggota tubuhnya. Dan ini na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, al-mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal. Dan sebaliknya, ketika ada perempuan yang ingin menjadi laki-laki juga, lalu dia berpenampilan laki-laki dan juga perilakunya juga perilaku laki-laki, dan ini Allah tidak suka. Allah tidak suka, apalagi sampai merubah salah satu anggota tubuhnya. Allah tidak suka yang demikian. Berarti kita harus berpakaian yaitu berpakaian yang kita sebagai orang muslim laki-laki berpenampilan yang muslim laki-laki. Kita sebagai orang muslim perempuan berarti kita harus berpenampilan yang pakaian muslim perempuan. Dan teman-teman santri semuanya, ciri-ciri yang berpenampilan yang dengan baik sebagai kita orang muslim yang selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya yaitu adalah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Yaitu mendahulukan yang kanan dan juga mengakhirkan yang kiri.
ketika memakai ana ladhi siyab, kita memakai pakaian kita dahulukan yang kanan, berarti tangan kanan dulu, lalu tangan kiri. Itu adalah yang selanjutnya. Dan apalagi ciri-ciri berpenampilannya orang muslim. Ciri-ciri yang selanjutnya yang terakhir adalah doa, yaitu dengan doa, yaitu dengan doa. Kita memakai pakaian harus dibarengi dengan doa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairihi ma huwa wa a'udzubika min syarrihi wa syarrihi ma huwa. Dan inilah teman-teman sedikit kupas tuntas tentang berpenampilannya orang muslim, dan ini sangat penting sekali. Dan kami menganjurkan kepada teman-teman santri semuanya dan juga kerabat-kerabat santri semuanya, marilah kita berpenampilan dengan baik seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa ciri-ciri penampilan yang baik sebagai kita identitas orang muslim. Berarti kita identitas orang muslim berarti berpakaiannya juga berpakaian yang sopan santun, karena sejatinya Islam mengajarkan kita untuk berpenampilan dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.